Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji syukur pada kehadiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan beliaulah kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini. Kemudian salam serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita semua dan kita semua tetap dalam ajaran agama Islam. Bapak Ibu guru yang hebat, di sini saya menyampaikan maksud dan tujuan saya pada hari ini, atau maksud undangan saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk berkumpul atau menghadiri undangan kepada saya. Terlebih dulu saya akan mengenalkan nama saya lengkap. Saya instansi bekerja saya di SMP 4 Kemudian Selatan. Kemudian saya alhamdulillah pada saat ini mengikuti kegiatan program guru penggerak yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, dan saat ini juga program guru penggerak ini sudah menyeluruh seluruh Indonesia, dan saya termasuk calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian tentunya di sini saya sudah menampilkan beberapa rekan saya. Di sini ada Bapak Lukman. Lukman ini adalah sahabat atau rekan sejawat saya dalam guru penggerak. Kemudian saya sendiri, kemudian ada Ibu Eka Sabtauni juga calon guru penggerak. Kemudian yang paling tengah, yang paling cantik itu adalah Ibu Anis, dan panggilan kami Ibu Anis. Beliau adalah selaku pengajar praktik atau PP. Kemudian di sana juga ada Bu Dwi. Bu Dwi ini adalah anggota kami juga, yaitu dari SMK Perulutan Induk. Kemudian di samping Bu Dwi ada Bapak MS Indra Saputra. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak angkat ke-7 juga, sekaligus motivator saya. Kemudian yang di paling ujung itu adalah Bapak Simanudin MPD. Bapak Simanudin adalah kalau kami filosofikan dengan Ki Hajar Dewantara, beliau adalah salah satu dari Tubuh Handayani, yaitu mendorong. Karena beliau ini sangat luar biasa sekali menginspirasi kami. Kemudian beliau juga selalu mengingatkan kami dalam kegiatan-kegiatan, walaupun beliau juga adalah peserta calon guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, pada hari ini saya sangat senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa sekali, hebat, yang tak hentinya untuk mendidik dan menjadikan suatu pendidikan ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Tentunya pendidikan mencapai profil Pancasila. Kemudian sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan ini adalah tentunya sudah Bapak Ibu sudah terapkan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantara ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan ini adalah berpihak pada murid. Sebelum saya masuk lebih dalam dari filosofi Ki Hajar Dewantara, atau di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara banyak sekali. Tentunya pada hal ini akan saya menyampaikan terkait tentang budaya positif. Sebelum kita memulai, saya akan membuat speaking. Artinya speaking ini adalah salam perkenalan, salam bekerja otak. Karena di dalam LMS modul 1 di titik 3 itu ada yang namanya kerja otak. Bapak Ibu guru, dalam kerja otak ini adalah dua sistem. Kerja otak ini adalah kerja sistem otak, bekerja cepat dan bekerja lambat. Dalam hal ini speaking ini akan kita gunakan dua otak tersebut. Jadi bagi Bapak Ibu guru, misalkan akan saya tanya, kemudian tahu loadingnya lambat, berarti bekerjanya di sistem lambat otak. Kalau Bapak Ibu guru berpikirnya cepat, maka berpikirnya akan di sistem kerja cepat. Karena sistem otak ini adalah dua sistem kerja untuk berpikir. Jadi speakingnya saya mulai dari berhitung. Jadi matematika saja. Jadi matematika ini akan saya tanyakan berapa jumlah banyak angka yang akan sebutkan. Misal saya sebutkan 8822. Nah, jadi berapa jumlahnya, kemudian angka yang mana yang paling banyak? Bisa dipahami? Bisa ya?
Oke, ini tidak akan saya ini, tapi akan saya tanyakan dengan Bapak Ibu guru. Jadi tidak akan saya tunjuk, tapi akan saya menunjuk kalian untuk menjawabnya. Jadi pertama ditambahkan, kemudian akan dijawab angka yang paling banyak. Angka yang paling banyak ini berapa? Ya. Oke, sebelum kita mulai, turuti apa-apa saya, karena saya lihat Bapak Ibu guru sangat luar biasa sekali capeknya, karena pada saat ini terkuras tenaganya dalam pengisian raport. Jadi sebelumnya mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu guru untuk berdiri sejenak. Jadi Bapak Ibu guru, apabila tangan saya seperti ini, maka kalian sudah bertepuk. Akan saya buat dua kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Jadi kelompok pertama, apabila saya seperti ini, kalian sudah bertepuk satu kali. Kalau seperti ini dua kali. Kalau seperti ini 3 kali. Juga malah sebaliknya kelompok ini. Kalau saya bilang seperti ini, maka 1 kali. Kelompok ini juga seperti itu 2 kali. Oke? Konsentrasi. Bisa kita mulai? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sangat itu. Jadi Bapak Ibu guru, SPK ini kalau jumlahnya lebih banyak, karena jumlah kita terbatas sekali pada hari ini, tapi sangat luar biasa sekali, sudah 80% undangan sudah dapat hadir. Kalau di sekolah atau di anak-anak itu jumlahnya minimal kelas kecil itu 20. Jadi kalau kita buat 2 kelompok, 10-10 lebih ramai. Tapi ini kita berjumlah 12 orang, tapi alhamdulillah masih tetap bisa kita laksanakan. Lanjut ke materi. Oke Bapak Ibu guru, tentunya Bapak Ibu guru sudah mengenal bahwasannya jangan terfokus kepada foto saya, itu bukan Ki Hajar Dewantara. Tapi ini wujud dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Ini insya Allah akan menjadi suatu kenangan bagi murid-muridnya jika berperan sebagai Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya di sini menampilkan foto Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan, pejuang pendidikan. Karena beliau ini bekerja keras dalam pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasannya pendidikan itu diibaratkan, kalau kita Bapak Ibu guru diibaratkan seorang petani. Seorang petani ini akan menghasilkan sebuah hasil dengan cara berproses. Yang pertama mencari benih. Benih ini akan dicebur, kemudian dijemur dan lain sebagainya, kemudian ditanam, dirawat, dipupuk, kemudian dipanen sehingga mendapatkan hasilnya sangat luar biasa sekali. Nah, inilah peran kita sebagai Bapak Ibu guru, dalam berperan untuk pendidikan. Tentunya kita di sini adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini apa? Yang pertama kita memberikan kebebasan kepada siswa. Bukan berarti kebebasan ini asal maunya siswa, tapi kita tidak ada namanya penekanan kepada siswa. Karena terus sama saja, saya sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya berpikirnya bahwasannya saya sebagai guru ini, saya harus bisa mengatur siswa. Siswa harus nurut apa yang saya sampaikan atau apa yang saya beritakan. Tetapi faktanya tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Karena siswa ini kita ini bukan suatu yang bisa merubah seseorang dengan kemauan kita sendiri. Akan tetapi pada dasarnya siswa ini sudah mempunyai yang namanya segan dengan Bapak Ibu guru. Kita juga sebagai Bapak Ibu guru pernah menjadi siswa. Walaupun guru itu terlihatnya teluh, tidak pernah marah atau lembut, tapi kita sebagai siswa pernah yang namanya merasakan yang dinamakan yaitu segan kepada guru. Walaupun guru itu tidak pernah marah, akan tapi guru itu pada dasarnya siswa sudah takut. Kalau bahasa Tungku Dusun itu takut, tapi lebih bijaknya dikatakan dengan bahasa yaitu segan. Itu. Kemudian lanjut ke tema berikutnya yaitu
Di sini saya menampilkan beberapa budaya. Ini sebenarnya saya mengangkat saja, saya contohkan beberapa foto yang saya ambil dari beberapa referensi. Tentunya di sana sudah kita lihat bahwasannya di situ ada sanggar, yaitu dengan tari yang disebut dengan tari tanggai. Kemudian ada budaya lokal maupun budaya internasional. Kemudian ada budaya yang namanya saling eh, menghormati, kemudian berbudaya sholat secara berjemaah. Itu adalah sholat berjemaah itu salah satu dari budaya. Artinya kenapa? Kalau kita berpikirnya eh, kalau kita rujukan pada saat ini, kalau kita alihkan dengan agama, bahwasanya sholat itu adalah eh, kewajiban. Tapi di sini kenapa saya tampilkan di salah satu budaya? Karena ini adalah salah satu dari gotong royong atau kebersamaannya. Kebersamaannya ini saya ambil yang namanya budaya. Jadi agama juga bisa namanya berbudaya. Artinya kebersamaan itu adalah suatu budaya. Kenapa? Karena di desa kita itu, Bapak Ibu guru, tentunya apalagi pada saat ini banyak sekali para laki-laki dan perempuan saat ini melakukan perlangsungan atau menyatukan satu hati, yaitu di dalam sebutan yaitu pernikahan. Jadi di pernikahan itu tentunya ada namanya gotong royong. Jadi gotong royong itu sangat luar biasa sekali. Mulai dari merebak gawe sampai dengan begawi sampai dengan selesai kita bergotong royong. Mulai dari masak, makannya pun kita gotong royong. Berjemaah adalah bergotong royong. Nah, jadi di sini saya mengangkat budaya. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah, tapi alhamdulillah di sekolah ini tidak termasuk kategori yang tidak membudayakan. Banyak sekali sekolah ini yang tidak jarang sekali menampilkan budaya-budaya. Tentunya misalkan di hari-hari besar negara kita, yaitu negara kita, misalnya hari nasional, hari ibu. Di hari ibu itu yaitu misalkan menampilkan kreasi, misalnya dengan cara drama, apa perjuangan seorang ibu. Kemudian sehingga ini adalah suatu budaya kita. Kenapa? Karena budaya di Oganilir ini tentunya dikenal dengan adol muluk. Jadi suatu seni itu jarang sekali kita temui pada saat ini. Banyak sekali yang kita temui pada saat ini siswa sedang main HP, tapi tidak ada lagi mengangkat kesenian dengan tradisional yang ada di desa-desa kita tercinta, tentunya di Oganilir. Kemudian itu sebagai salah pembukanya. Kemudian saya masuk langsung ke materi. Pada konsep disiplin positif dan inovatif, tentunya Bapak Ibu guru sudah mengetahui. Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan secara terinci, mungkin Bapak Ibu guru bisa menjelaskan apa itu yang dinamakan konsep disiplin positif dan inovatif. Ya, mungkin Bapak Ibu guru bisa menjelaskan, ya, silakan. Karena kenapa? Karena salah satu saya berdiri di sini bukan suatu pemateri, tapi adalah suatu bisa dikatakan yang dinamakan dengan kolaborasi dalam perkembangan pendidikan. Jadi misalkan Bapak Ibu guru, mungkin Pak Badri, konsep disiplin Bapak Badri, konsep disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan konsep disiplin positif? Jadi konsep disiplin positif ini yang tentunya sebelum kita membuat suatu kesepakatan, kita harus terlebih dahulu mengetahui yang namanya makna disiplin. Ya, disiplin sini kalau kita kerucutkan dengan tentang pendidikan, yang pertama siswa harus mengikuti aturan-aturan. Artinya disiplin ini adalah mengikuti aturan, baik itu aturan secara tertulis dari sekolah maupun aturan tidak tertulis. Misalkan di aturan sekolah ini siswa datang ke sekolah harus jam 7.30. Artinya siswa jam 7.30 sudah berada di sekolah. Kemudian banyak sekali aturan-aturan. Saya contoh kemudian pada hari Senin siswa harus menggunakan baju alma mater dan menggunakan baju putih, kemudian menggunakan celana hitam, berdasi dan bertopi. Itu salah satu dari kedisiplinan. Jadi kedisiplinan ini adalah berkaitan tentang mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Tentunya
konsepnya pembuatan kedisiplinan ini tentunya kita harus berembuk terlebih dahulu atau bermusyawarah kepada Bapak Ibu guru, komite dan beberapa wali yang dapat mewakili untuk pertemuan ini. Karena suatu kesepakatan, suatu kebijakan atau kedisiplinan itu terbentuknya karena adanya musyawarah. Jadi tidak mungkin sekolah itu membuat suatu gagasan tanpa bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru dengan yang lainnya. Tentunya harus bermusyawarah terlebih dulu kepada kita semua. Kemudian disiplin menurut KHD, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin. Jadi disiplin adalah kunci utama dalam suatu proses. Jadi suatu pencapaian harus mencapai suatu kedisiplinan. Selanjutnya, saya langsung kembali ke budaya positif. Karena ini sudah saya anggap sudah prosesnya. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu guru, konsep inovatif budaya disiplin ini. Jadi apa tujuan dari disiplin positif? Adalah menambahkan motivasi yang ketiga pada murid. Murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, kita di sini sebagai Bapak Ibu guru menggali potensi atau menggali kepercayaan diri siswa. Peran kita sebagai guru itu yang pertama yaitu adalah menggali potensi siswa. Dan kemudian kita harus mempunyai keyakinan bahwasannya murid-murid itu adalah pemimpin di masa depan. Sehingga kita harus bisa mempersiapkan pemimpin di masa depan agar bisa mencapai keinginan kita. Artinya apa keinginan kita? Tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru barangkali sudah mempunyai keinginan masing-masing. Artinya mempunyai bayangan atau angan-angan. Seandainya 2 tahun ke depan, kalau siswa ini tamat, saya yakin nanti akan ada yang jadi dokter, misalnya ada yang jadi polisi, misalnya kan, dari mulai postur tubuhnya, itu artinya suatu keinginan. Artinya bagaimana suatu keinginan? Tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru harus mempunyai visi terlebih dahulu untuk membentuk suatu keyakinan di dalam diri siswa. Jadi kita betullah suatu keyakinan di dalam diri siswa itu dengan cara kita membuat suatu visi guru itu sendiri. Jadi Bapak Ibu guru, kalau dulu saya terus terang saya tidak ada visi. Jadi saya ngajar sesuai dengan apa yang saya pahami. Setelah saya mengikuti guru penggerak, ternyata guru itu harus mempunyai visi tersendiri selain dari visi sekolah. Bagaimana? Apa sih fungsinya? Yang tentunya untuk mencapai target. Bukannya target kita suatu kalau misalnya tidak mencapai target kita tidak akan dikatakan gagal, bukan. Tetapi bagaimana kita suatu visi ini agar kita selalu berinovasi. Artinya agar kita selalu menggali potensi dalam diri kita, bisa mengembangkan sehingga bisa menularkan kepada peserta didik. Sehingga peserta didik yang kita ajar itu yakin kepada kita bahwasanya kita ini mempunyai potensi. Jadi kalau kita mau mengajar, saya pernah mendapat cerita dari teman saya, itu dari SD 15, Mulut Selatan, itu dia bercerita bahwasannya sebelum kita mengajarkan kepada orang lain, tentunya kita belajar untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sudah terbentuk kepercayaan bahwa kita adalah seorang pendidik, bahwa kita adalah seorang masa depan bagi anak-anak, kita ini adalah suatu jembatan untuk anak-anak menuju kesuksesan. Jadi kita harus berperan aktif dalam menggali potensi diri siswa. Kemudian di budaya positif ini tentunya saya ambil dari contoh kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu guru, saya lihat di sekolah ini sudah ada yang namanya kesepakatan wali kelas dengan siswa. Jadi kesepakatan wali kelas dengan siswa itu beda dengan kesepakatan seluruh murid atau kesepakatan dari guru dengan murid.
Jadi kesepakatan kelas itu, kalau kesepakatan kelas ini artinya kesepakatan wali kelas dengan siswa yang ada di kelasnya. Jadi kesepakatan ini misalkan kesepakatan yang pertama, hari Senin yang piket A, B, C, D. Kemudian hari Selasa piketnya lanjut lagi. Nah, ini adalah suatu kesepakatan. Artinya apabila kesepakatan tidak akan berjalan, kita adalah mempunyai yang namanya mempunyai sifat adalah sifat kontrol. Pertama, kita sebagai guru adalah mempunyai sifat yang pertama manajer. Manajer di sini apa peran kita sebagai bapak ibu guru? Tentunya kalau saya kaitkan dengan wali kelas, peran yang pertama yang dikaitkan oleh wali kelas ini adalah peran manajer. Manajer di sini artinya bisa memantau, mencatat apa saja yang dikerjakan oleh siswanya. A dan B, C ini, A, B, C, pikir di hari Senin ini. Kemudian kita posisinya sebagai manajer, kita mencatat, oh artinya siswa ini tidak melaksanakan tugas. Artinya itu juga masuk di studi kasus. Jadi kita tambahkan di studi kasus. Kemudian kita sebagai guru kemudian mengambil posisi di posisi sebagai penghukum. Nah, jadi kita sebagai bapak guru mengambil posisi sebagai penghukum. Penghukum di sini bukan berarti penghukuman fisik, akan tetapi kita mengambil posisi sebagai penghukum. Sebelum kita mengambil posisi penghukum, kita berperan dulu sebagai membuat orang lain bersalah. Jadi sebelumnya siswa ini, saya contohkan, misalnya si A ini tidak piket. Randu, kenapa kamu tidak piket hari ini? Itu yang pertama, kita menanyakan identitas Randu. Kemudian Randu akan menjawab, maaf Pak, karena saya datangnya telat, saya tidak sempat piket kelas. Nah, kemudian itu alasan dari Randu. Apa yang perlu kita langkah selanjutnya, yaitu memberikan suatu motivasi atau bercerita. Jadi kita ceritakan, Randu, saya dulu sekolah di SMA misalnya dari Kandis, dari Rantau Panjang ke Kandis misalnya, berjalan. Nah, berjalan ini dengan waktu yang sangat lama sekali, misalnya kurang lebih 2 jam. Randu sekarang bermotor, artinya bisa mencapai 7 sampai 8 menit. Nah, Randu saya sekolahnya juga pada saat itu rawan, misalnya becaknya banyak, jalannya semak, banyak ular pada saat lewat kan, pada perjalanan ke sekolah. Nah, sekarang ini Randu, kalau saya lihat sekarang ini, Randu lebih mudah sekolahnya, jalannya sudah aspal, sudah dibatu-batui, dan tidak ada lagi yang namanya ular yang berkeliaran. Kalau Pak dulu, nah, jadi kita tuh bercerita tentang pengalaman kita, sehingga apa yang akan diambil Randu, sehingga Randu tersebut mempunyai rasa bersalah. Jadi itu proses untuk konsep kedisiplinan positif. Jadi bagaimana kemudian Randu akan merasa bersalah bahwasannya tingkah laku atau perbuatan ini salah. Lanjutnya si Randu ini, apa peran kita sebagai guru yang memberikan solusi kepada siswa tersebut? Setelah kita bercerita, jangan kita bercerita tapi kita tidak memberikan solusi. Banyak sekali kalau saya lihat di televisi atau di internet, misalkan ada guru mengatakan siswa, nah kamu tuh salah. Nah setelah salah, kata-katanya habis salah di situ. Seharusnya kita sama perannya dengan kita dikaitkan bahwasanya kita tidak bisa menghakimi bahwasanya itu salah, tapi kita bisa memberikan solusi. Jadi berikan solusi kepada Randu, jadi kamu bangunnya jam berapa Randu? Pak, saya bangunnya jam 6. Misalnya jam 6. Kemudian saya jam 6 itu Pak, sebelum mandi biasanya saya itu olahraga dulu, keliling lapangan. Nah, kemudian kita berikan solusi. Randu, kalau kamu mau harus olahraga itu memang baik, tapi lebih baik lagi kalau kamu bangunnya setelah subuh langsung olahraga. Sudah olahraga langsung mandi, kemudian siap-siap untuk cek keperlengkapan sekolah, kemudian jam 6 sudah berangkat ke sekolah. Nah, kemudian apalagi yang peran yang kita ambil sehingga si Randu ini bisa yang namanya memahami konsep kedisiplinan, sehingga konsep disiplin aturan-aturan di sekolah ini tercapai dengan baik, seperti itu. Jadi sebelumnya tujuan dari kedisiplinan ini adalah
berdampak jangka panjang maupun berjangka pendek. Jadi berjangka panjang ini ya tentunya sekali kepada aturan ini berjangka panjang, bukannya kita nih membuat aturan hari ini saja, tapi berjangka, misalnya saya selaku wali kelas ini membuat aturan kelas, kesepakatan kelas berjangka 1 tahun atau 2 semester. Artinya berkelanjutan. Jangan sudah hari ini saya misalnya, Randu, kenapa kamu tidak mau sampah hari ini? Pak, karena saya alergi misalnya. Nah, sehingga saya biarkan saja. Kemudian ada lagi siswa, kenapa kamu tidak ambil sampah? Kemudian siswa menanyakan, Pak, karena saya tak terbiasa, Pak. Karena di rumah sudah ada yang tukang ambil sampah. Seperti itu. Nah, sehingga kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan. Itu dari salah satu budaya positif. Budaya positif banyak sekali. Menjaga lingkungan, kebersihan itu sangat luar biasa sekali, termasuk juga budaya positif. Kemudian di sini penguatannya kita kembali ke kelas. Penguatannya adalah ke kelas. Jadi di kelas ini tentunya Bapak Ibu guru sudah yang dinamakan membuat kesepakatan. Nah, jadi kesepakatan kelas, kemudian kita bagaimana kita cara meyakinkan siswa bahwasannya kesepakatan ini harus dijalani. Inilah peran penting, peran yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita bisa meyakinkan seseorang bahwasannya apabila keyakinan dilanggar, apa saja sih yang harus diterima oleh pelanggar, seperti itu. Akan tapi pelanggaran ini, sanksi yang ini tentunya berpihak kepada murid. Jangan memberikan sanksi semaunya kita. Misalnya anak-anak mentang-mentang biasa main bola, anak-anak kamu harus pegang lapangan dari pagar yang paling ujung sampai pagar yang paling ujung sebanyak 100 kali. Berkemungkinan itu membahayakan siswa. Artinya bisa kita berikan sanksi, tapi yang bentuknya memotivasi siswa. Misalnya dengan cara apa kita memberikan hukuman? Kita amati terlebih dahulu kemampuan siswa tersebut. Misalnya siswa ini hobinya melukis. Nah, kita hukumannya mungkin bisa dengan cara melukis. Jadi sehingga dia bisa berkarya atau berkreasi dengan berkreasi secara aktif, dan dampaknya dia bisa ada efek yang namanya tidak mau terulang kembali. Kemudian apa? Bapak Ibu guru sering sekali saya temukan di sekolah-sekolah. Ada teman saya bercerita juga di sekolah mana saya lupa, tapi sekolah tidak ada. Ada seorang guru memanggil siswa dengan cara keras. Doni, oke ya kan? Doni, sini. Kenapa kau tidak ngerjakan ini? Tugas. Kau anak apa dah? Nah, sehingga Doni ini malu kan? Nah, inilah namanya kurangnya berpihak kepada murid. Kenapa? Karena siswa itu kalau kita teriakkan seperti itu, maka dia akan merasa malu. Nah, peran yang kita ambil apa? Ya, kita lakukan yang namanya pendekatan. Kalau di sekolah SMK, mungkin di SMP juga itu ada namanya konseling, bimbingan konseling, artinya pendekatan kepada siswa. Jadi kita lakukan pendekatan kepada siswa. Nah, kita tanya, mungkin siswa itu berperilaku hal seperti itu, mungkin jadi karena manusia itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan butuh kasih sayang, butuh kasih dan sayang. Ya, jadi butuh kasih sayang ini manusia ini mungkin dia berperilaku seperti itu karena kita kurang perhatian dengan dia. Dia selalu dipanggil misalnya, Arpan, silakan ke kantor Arpan. Arpan lagi, yang dipanggil Arpan lagi. Sehingga si Doni tadi nakal, jarang dipanggil ke kantor seperti itu berarti. Ya, jadi ada siswa kalau pintar dipanggil terus ke kantor kan. Nah, yang agak nakal dikit, jarang pengen nyinggung lagi galak. Nah, itu masalah. Jadi yang nakal ini harus kita perankan aktif. Kenapa? Karena salah satu dari kenakalan siswa ini karena kurangnya kasih sayang kita kepada siswa, artinya kurang perhatian kita kepada siswa. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita ada siswa kita, kenapa kamu hari ini tidak menggunakan sepatu? Kita tanya, kenapa kamu tidak menggunakan sepatu hari ini?
ini Pak suatu basah. Nah, besok ini mungkin kita 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kemungkinan mungkin prosesnya harus panjang, tapi kemungkinan siswa ini sedikit demi sedikit akan membaik. Kalau kita sini kau, kenapa? Nah ini kau tak usah hari ini. Hari ini kau jangan bersepatu. Jadi kau nyeker ya hari ini. Nah mungkin di situ ada namanya tekanan. Sehingga siswa itu memang ada dampak positifnya, siswa akan berdampak jerah, tapi dampak negatifnya siswa akan semakin keras perilakunya. Kemudian kebutuhan dari Doni ini selain daripada kasih sayang, yaitu kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan selain butuh kasih sayang. Doni ini adalah mencari kesenangan. Ya. Jadi dia ini mencari kesenangan dewe. Jadi siswa nakal, kadang-kadang kita lihat siswa tetur main bola atau main kursi, ketul kelas. Sehingga kita tanyakan, apa dia gawe kau? Nah, sehingga si Doni ini menjawab, dasar guys. Nah, mungkin pada saat itu dia sedang mencari kesenangan. Dan oleh karena kita kurangnya kasih sayang, sehingga dia lupa yang namanya bagaimana mencari kesenangan dengan cara positif. Nah, ini saya kaitkan dengan budaya positif, karena budaya positif ini sebelumnya Bapak Ibu guru sudah mempunyai tentunya sudah memahami karakter daripada siswa. Jadi saya lebih banyak mencontohkan budaya positif. Jadi ini yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Tentunya yang paling penting yaitu adalah manajer. Ini peran penting dari saya rasa dari 5 posisi kontrol ini, posisi yang tepat kita ambil yang paling utama adalah manajer. Kenapa? Karena kalau posisi penghukum ya bisa, itu adalah salah satu posisi yang bisa kita ambil. Tapi saya lebih cenderung ke poin 5 yaitu manajer. Kenapa? Karena ya posisi manajer ini saya anggap juga lengkap. Selain dia bisa memantau, mencatat, kemudian bisa mengarahkan, bisa berkolaborasi. Tapi kalau kita manajer pun sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang seperti sanksi atau apa, tapi bukan berupa sanksi yang tidak berpihak pada murid. Tentunya berpihak pada murid. Jadi di sini kita itu sudah selama ini kita selalu terpacu mungkin, tapi di sini saya yakin Bapak Ibu guru tidak terpacu ke ini. Tapi ada juga yang ditemui bahwasannya posisi guru itu sering berperan sebagai penghukum. Kenapa? Karena sehingga siswa ini keras, yang nakal tambah jadi, ya, yang malas tambah malas, ya gak? Siswa itu jarang. Kalau 80 siswa yang sudah dihukum mudah jerah, belum tentu 80 galak. Mungkin yang mudah jerah itu Dwiko. Nah, yang mudah jerah itu mungkin ajakan dari temannya tadi, perilakunya buruk tadi. Belum tentu itu sifat pribadi. Jadi peran yang kita sering temui bahwasanya peran penghukum ini adalah peran kita salah fungsi menggunakan peran hukum. Kita menghukum mungkin guru-guru, tapi seperti yang saya bilang tadi di sekolah tidak akan ada namanya peran hukum keras. Jadi hukuman yang sering kita temui bahwasanya hukuman yang sangat keras. Dengan cara apa? Siswa diajak hukumnya ada got, atau ada lubang, atau ada sirik, disuruh ngangkut atau mengambil tanah, disuruh nimbun. Nah, sehingga itu memang di dalam dampak hukuman itu adalah namanya kepedulian. Ada segi positifnya itu peduli atau gotong royong dalam perbaikan kondisi sekolah atau lapangan sekolah. Ya memang benar itu. Tapi kenapa? Kalau kita kaitkan dengan segi negatifnya, lebih banyak ke negatifnya. Karena siswa ini pertama dia merasa malu. Nah, ya kalau orang sudah dewasa, kalau sudah merasa malu, ya namanya malu. Ya, saya rasa
tingkah lakunya semakin keras nanti. Bukannya mau berkolaborasi, bahkan dia dengan kita sebagai guru akan selalu menjauh dari kita. Artinya enggak, kita dekat dia berlari, kita dekat dia berlari. Artinya peran kita yang pertama itu adalah siswa itu membutuhkan kasih sayang. Dan saya yakin kita sebagai guru saat ini pernah jadi siswa, yang paling kita cari adalah kasih sayang dari seorang guru. Ya, kalau kita dikasih sayang oleh seorang guru, rasanya bahagia sekali. Ya, mau didekati guru kan? Ya Badri. Badri, kenapa Badri belum selesai? Belum Pak. Kenapa? Ini Pak, saya bingung karena saya perkaliannya kurang lancar. Oh, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu guru itu mengajari Badri, cara berhitung depannya seperti ini, langkah-langkahnya. Nah, sehingga Badri ini merasa nyaman dengan Bapak Ibu guru itu. Kenapa? Karena banyak sekali penelitian yang ditemukan oleh tentunya siswa menyenangi. Apabila siswa menyenangi guru, maka pelajaran pun akan diikut senangi. Artinya kalau siswa itu bisa menyenangi guru, itu pelajarannya pun bisa diselesaikannya. Ya, karena guru itu peduli dengan siswa itu, sehingga siswa itu menyenangi. Kalau dia sudah senang, apa yang digali oleh guru itu dia senang pula. Jadi peran pertama itu adalah butuh kasih sayang ini penting. Jadi berikanlah kasih sayang kita kepada siswa. Ini salah satu dari budaya positif. Jadi budayakanlah kita budaya saling menyayangi. Kemudian apa? Peran kita yang perlu kita ambil adalah sebagai contoh. Nah, contoh ini banyak sekali. Contoh kita sebagai bapak guru. Contohnya saya laki-laki dulu. Laki-laki tidak boleh rambut panjang, misalnya aturannya. Nah, gurunya rambutnya panjang. Nah, ini kan sudah mensalah contoh. Sebelum kita membuat aturan, kita harus kesepakatan dulu Bapak Ibu guru tentunya. Yang pertama dengan Bapak Ibu guru yang laki-laki. Kan seperti itu. Bapak Ibu guru, kita membuat kesepakatan bahwasanya siswa tidak boleh rambut panjang. Oke, siap. Nah, harus konsisten ini. Nah, artinya Bapak Ibu guru yang di sekolah ini yang laki-laki, kalau cewek walaupun pendek panjang gak gimana jilbab. Tentunya yang laki-laki. Jadi yang laki-laki ini rambutnya harus pendek terus. Jangan dia nyuruh siswa rambut pendek, kemudian dianya rambutnya panjang, bercule-cule. Nah, mana siswa? Tapi ada kata-kata yang namanya, Pak, kamu nyuruh kami panjang, Pak, apa? Panjang. Nah, kan? Kemudian ada juga siswa yang aktif. Siswa yang aktif biasa ngomong, biasa ngomong nyeleneh atau merepat atau cuman Pak, kami Pak kalau upacara terlambat kena hukum, kena panaskan. Nah, tapi Pak itu Pak, nah ada guru kemana? Nah, tapi di sekolah itu tidak aktif. Tapi pernah saya temui itu Pak. Ya Pak ini, Pak Yadi, pernah saya temui di SD. Di SD, tapi bukan di situ ke sini. Saya pernah temui di SD pada saat saya silaturahmi dengan kawan pada saat saya pengajian kristi di jauh. Jadi dia ngomong, jangan udah SD. Pak, kata kamu tidak boleh datang lambat. Tapi Pak itu gimana? Dia ada upacara, dia masuk. Bikin kita dulu. Kami kalau bersih sumputan kan marah. Nah, ini namanya contoh yang tidak baik untuk murid. Ini salah satu budaya. Ya, kita membudayakan orang supaya datangnya pagi, jangan terlambat. Ya kita yang datang dewek siang, membudayakan orang. Seperti itu. Artinya segala sesuatu ini harus kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita mengajak orang lain. Kemudian sedikit lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, sudah saya jelaskan sebenarnya Pak. Karena berhubung saya tidak ada operator, jadi saya itu jelas itu kebingungannya di tampilannya beda, jelasnya beda. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi, itulah restitusi inilah yang saya jelaskan yang namanya peran guru tadi, mulai dari perilaku, tindakan segala siswa tadi. Tapi berhubung oleh karena saya tidak ada untuk sebagai operator atau sebagai pemandu slide-nya, jadi saya itu menjelaskan tanpa
teksnya beda, tapi jelasnya beda, sehingga bapak ibu guru mungkin merasa tidak nyambung. Ya kan tadi, karena handphone tinggal di rumah, jadi baca berada ini pada ya, jadi apa yang kujelaskan beda di situ, mungkin bapak ibu ya, tapi kan itu tadi, karena penjelasan saya terakhir tadi itu adalah di segitiga restitusi, artinya Pak di situ ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian memberikan solusi. Artinya kita sudah berada di penghujung materi. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya itu seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan tadi mungkin tidak teratur dengan selitnya, akan tapi Pak yakinlah bahwasannya apa yang saya jelaskan barusan saya jelaskan itu sesuai dengan apa yang sudah saya konsep. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Guru sebelum saya tutup diskusi atau pertemuan pada siang hari ini dalam program atau pengumuman tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Ilir di dalam modul 1.4 yaitu penularan, yaitu mengangkat tema budaya positif di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu Guru ada yang bertanya? Pak Badri, Pak Indra, boleh bertanya sebelum saya tutup. Boleh, mana aja boleh. Ya, sabar boleh. Pasan. Saya yakin kalau Pak Hasan ini. Ya, Pak Repi. Nah, sepertinya Pak Repi. Pak Repi, itu apa Pak? Silakan Pak Repi. Saya lihat Pak Repi dari tadi ini ingin bertanya. Ya. Cek, terima kasih buat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dan memang sudah runut apa yang kita sepakatkan tadi, mulai dari konsep dasar sampai dengan kesimpulan begitu Pak ya. Tapi di sini mungkin ada sedikit cerita, sharing informasi, dan juga mungkin minta tambahan ilmunya juga Pak, karena kami sebagai guru di sekolah ini mungkin ilmunya masih terbatas dibandingkan dengan rekan-rekan yang sudah mengikuti CGP, calon guru penggerak ini, yang sudah digembleng selama berbulan-bulan, sehingga kemampuannya di atas kemampuan kami yang lebih banyak di sekolah begitu. Jadi sedikit cerita begini Pak, ketika ada peserta didik yang misalkan tidak membuat tugas begitu Pak ya, tidak membuat tugas, kemudian setelah semua peserta didik di kelas itu mengumpulkan, ada satu atau dua orang yang tidak mengumpulkan, kemudian ditanyalah oleh guru mapelnya atau guru kelasnya begitu, ditanyanya setelah jam selesai gitu ya, ketika jam istirahat dipanggillah kedua peserta didik ini ke dalam ruangan, kemudian sebut saja namanya satu ini Wati, satu ini Inu begitu, satu Wati satu Inu ini. Ditanya yang pertama si Inu, kata gurunya, kenapa tidak buat tugas yang Pak berikan begitu. Kata peserta didiknya, saya kesiangan Pak, saya ada acara di rumah, ada hajatan begitu misalnya Pak ya, alasannya begitu. Dan begitu juga yang satunya lagi juga begitu, alasannya hampir mirip karena rumahnya berdekatan. Kemudian ketika di kondisi seperti itu, ada sang guru memberikan masukan dan nasihatnya, kamu jangan seperti ini lagi begitu, kamu harus bisa seperti kawanmu. Itu ya, misalkan ada anak yang di kelas itu namanya si Udin ya, Udin itu katanya bisa mengerjakan, kenapa kamu tidak bisa? Dia selesai, kenapa kamu tidak selesai begitu? Istilahnya dibuat komparasi atau perbandingan. Jadi dibandingkan anak yang sudah selesai dengan yang belum selesai tanpa melihat latar belakang
di balik keluarganya begitu, apakah ada acara, ada kepentingan lain dan sebagainya begitu. Nah, kira-kira kalau ada guru yang membagikan seperti itu dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini, apakah boleh diperkenankan atau bagaimana Pak, kira-kira bagusnya begitu? Karena kadang-kadang kami juga butuh tambahan ilmu ini supaya kami ketika menyampaikan ke anak-anak, anak-anak juga merasa oh guru ini sangat perhatian, kemudian guru ini juga cara menyampaikannya tidak apa namanya, tidak sampai merasa kecemburuan sosial itu terjadi di lingkungan sekitar sekolah atau sekitar kelas begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Revi yang sudah berkolaborasi. Kemudian sebenarnya Pak Revi dan Bapak Ibu Guru yang lainnya, kita di sini itu semuanya sama. Tentunya hanya saja pada saat ini kami sedang melakukan atau mengikuti program guru penggerak. Akan tetapi ilmu seorang guru atau mencari ilmu itu tidak terpacu kepada suatu program, asalkan ada kemauan daripada kita sendiri. Terkait tentang pertanyaan Pak Revi ataupun cerita dari Pak Revi, ini sangat luar biasa sekali karena ini berkaitan sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya kalau saya ambil dari sisi dari Ki Hajar Dewantara, tentunya Ki Hajar Dewantara ini melakukan pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya berpihak pada murid, yaitu peran kita sebagai guru menggali potensi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya seperti kodrat alam, ya sesuai dengan kodratnya pada saat ini, kodrat yang dia miliki. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Nah, bagaimana cara kita untuk memanalisir dari kemampuan-kemampuan anak ini? Artinya itu kalau kita ambil dari segi filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau untuk penyelesaian kasusnya atau solusi penyelesaian kasus yang disampaikan oleh Pak Revi, bahwasanya ada 2 siswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, alasannya dikarenakan ada hajatan di rumah, kemudian temannya pun seperti itu karena rumahnya berdekatan. Jadi solusi yang pertama itu kita ambil dari 5 posisi kontrol. Yang pertama kita mengambil posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita ambillah dulu posisi sebagai teman. Jadi bagaimana peran kita sebagai teman? Ya layaknya seorang teman. Jadi siswa itu jangan berpikir siswa itu sebagai siswa kita. Jadi kita dekati apa penyebab dari tidak mengumpul ini. Mungkin saja kalau kita berikan masukan, walaupun ada hajatan bisa diselesaikan. Tapi kita ajak ngobrol, kita ajak pertemuan secara tatap muka, bisa kita ajak ke ruangan mungkin atau kita ambil ruangan yang sepi atau di kelas setelah pembelajaran selesai kita panggil seperti yang contoh Pak Revi tadi, itu sudah mengambil posisi kontrol Pak Revi, benar. Artinya Pak Revi sudah mengambil tindakan kontrol yang kedua yaitu teman. Kemudian peran yang kedua yaitu manajer kita ambil. Ya manajer ini banyak sekali kita catat sehingga kita bisa mengeluarkan catatan-catatan yang siswa yang berkaitan tersebut. Misalkan baik itu siswa yang jarang mengumpulkan maupun yang sering mengumpulkan. Jadi kalau si A ini, si Ina apa tadi? Ya si Ina ya. Inu, saya lihat di catatan saya ini kamu bagus sekali nih. Kamu tidak mengumpulkan tugas. Kalau teman kamu yang satunya tadi katakanlah apa tadi? Sudah ini nih, Ana, Wati. Nah, Wati, kalau di catatan saya kamu banyak tidak mengumpulkan tugas. Artinya, apabila kamu tidak menyelesaikan tugas ini, artinya sayang sekali. Nilai kamu bisa jelek oleh karena kamu ada satu kesalahan, bisa mempengaruhi nilai yang lain. Sedangkan si temannya, si Gina, kita bisa memberikan motivasi kembali. Kalau si Inu tadi mungkin kita motivasinya sederhana, tapi kalau Ina ini motivasinya sangat berat sekali. Ina, catatan saya di sini, apalagi sih saya lihat kehadiran kamu nih luar biasa sekali. Dalam 1 bulan ini cuma hadir per kali misalnya, ya, atau 5 hari, atau 10 hari. Banyak sekali tidak hadir pada hadir. Kemudian ketika hadir tidak mengumpulkan tugas. Nah disitulah kita berperan sebagai teman.
kemudian berperan juga sebagai manajer memberikan catatan-catatan kita kepada murid, memberitahu. Kemudian peran apa yang kita lakukan berikutnya itu peran pemberi hukuman. Nah, peran pembuat orang merasa bersalah terlebih dahulu. Jadi setelah kita melihatkan catatan-catatan ini, sehingga Inu dengan si temannya anak atau siapa tadi, dia merasa bersalah bahwasannya apabila tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian peran yang berikutnya kita mengambil peran penghukum. Memang kalau saya jelaskan seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini sudah kita kerjakan, akan tapi kita belum pendalaman. Jadi kita tuh selama ini tahu bahwasannya tahapan saya tugas ini dulu, ini, tapi kita tidak memahami atau tidak menyadari bahwasannya sebenarnya posisi guru itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan. Tapi selama ini kita tidak mungkin kurang menyadari saja bahwasanya kita ada peran kontrol di situ. Ya, ini sudah kita gawikan semua Pak ini. Ya, hanya saja kita tadi kurang menyadari. Sama filosofi Kehajantara itu malahan sudah kita gawikan sehari-hari. Siswa datang atau guru datang, siswa mengalami. Berpapasan dengan guru, siswa menyapa, guru tersenyum. Sama-sama guru saling bersalaman. Itu salah satu dari filosofi Kehajantara tadi. Tapi kita tidak menyadari atau kurangnya kita membaca mungkin, atau kita banyak kesibukan, terutama saya apalagi. Jadi sehingga kita tidak memahami bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah kita gawikan pada saat ini. Seperti itu. Jadi apa yang diceritakan oleh Pak Refdi, tindakan guru yang Pak Refdi ceritakan itu adalah salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan sudah mengambil dari beberapa posisi kontrol sebagai guru. Jadi inilah, jangan lebih dari 5 kontrol kita sebagai guru. Kalau lebih dari 5 berarti 6. Nah, 6 itu apa? Posisi. Ya, posisinya bagaimana? Nah, posisi apa? Karena di situ sudah lengkap, ada penghukum, teman, manajer, kemudian membuat orang merasa bersalah, monitor atau pemantau. Nah, jadi cukup sudah. Jadi disinilah kita mengambil yang namanya manajer. Manajer, kemudian setelah kita membuat orang merasa bersalah, kita melakukan penghukuman atau memberikan tugas kembali. Berikan tugas kembali kepada anak agar anak tersebut bisa menyelesaikan tugas, agar bisa memperbaiki kesalahannya. Setelah memberikan tugas, kita jangan memberikan saja, kita harus melakukan yang namanya monitor. Jadi jangan, nah ini misalnya si Inu, kamu gawe gini Inu, nah sudah digawe tinggalkan, jangan. Kita harus duduk sama dengan Inu. Jangan misalnya Inu, kamu gawe gini kelas, jangan. Kita panggil Inu kamu harus ini, nah duduk berapa? Nah, Inu, ini soal 3 soal, gawe gak? Nah ini namanya posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian inilah dinamakan berpihak kepada murid. Kemudian apa? Di sana juga ada terwujudnya kita kasih sayang seorang guru kepada murid. Jadi dengan adanya kita dekati sehingga dia bisa bertanya kepada kita. Nah dari dia bertanya inilah kita sebagai pemantau mengetahui bahwasannya kelemahan ini. Sehingga alasannya si kawannya si Inung tadi, oleh karena rumahnya berdekatan, karena rumah Inung hajatan, sehingga dengan adanya tadi dia bercerita, Pak, aku tidak ngerti Pak, berkali dia juga jarang baca, jadi aku bingung isinya cuman. Itulah tidak kegalikan. Sehingga alasan yang pertama tadi tidak tepat berarti. Ternyata alasan yang pertama itu Inung, kawan temannya Inung ini memang kurang memahami misalnya perkalian seperti itu, sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, seperti itu tadi. Mungkin di posisi monitor atau pemantau. Kemudian yang kita ambil berikutnya yaitu memberikan suatu penghargaan. Penghargaan ini tidak harus dengan cara duit, buat piagam, kasih trofi. Ya, penghargaan ini dengan cara memberikan ucapan yang sangat membuat dia tersanjung. Alhamdulillah Inung atau temannya Inung ya, pada hari ini kamu sudah menyelesaikan tugas. Dan Pak saat ini sudah senang sekali karena Inung sudah menyelesaikan tugas. Dan saya sebenarnya Pak itu sudah yakin bahwasanya Inung bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena ada kendala tadi, sehingga dia merasa tersanjung. Nah,
kedepannya itu salah satu motivasi siswa agar bisa lebih baik lagi, walaupun siswa itu kurang baik seperti itu. Nah, mungkin saja ya. Jadi itulah pertemuan kita di ujung pertemuan. Jadi di sini tiba saatnya kita di penghujung acara, yaitu di penghujung acara ini teruslah kita berkarya untuk anak bangsa. Sebagai guru kita harus terus berkarya agar menjadi pembelajaran, agar menjadi pembelajar yang berinovasi, berkreasi dan kreatif tentunya. Kemudian demi anak bangsa kita selalu untuk meluangkan waktu, karena salah satu pemimpin di masa depan adalah siswa pada saat ini kita didik. Jadi siswa yang ada di depan kita itu adalah siswa pemimpin-pemimpin di masa depan. Karena kita tidak tahu siswa ini akan jadi apa selanjutnya. Mungkin kita merasa pada asalnya siswa ini nakal, kita merasa dia nakal, tapi banyak sekali orang yang nakal ternyata setelah lanjut ke sekolah atau seperti apa kuotanya kemudian ada apa hidayah, sehingga dia menjadi orang yang terpenting atau menjadi orang penting di negara kita tercinta. Bisa jadi polisi, bisa jadi dokter, bisa jadi apa, atau bisa jadi guru juga, ya seperti itu. Jadi kita tidak tahu bahwasannya seorang guru itu tidak jangan selalu merasa puas dengan apa yang kita capai, tapi tamaklah dengan rasa kurangnya ilmu. Jadi kita merasa terlalu kurang ilmu sehingga kita bisa berkarya dan berinovasi kembali. Mungkin saja kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas sebagai pendidik anak bangsa, dan apa yang kita lakukan di sehari-hari menjadi catatan amal ibadah di hari nanti. Kepada Allah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, dan saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.